Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fikes Unsud. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, yaitu tim Teraversa Fikes Unsud, Bapak Arvin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fikes Unsud. Yang saya cintai mahasiswa Fikes Unsud dari 5 jurusan. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara sosialisasi penggunaan Teraversa. Acara sosialisasi ini terdiri atas 2 sesi. Yang pertama adalah sambutan Bapak Dekan, kemudian yang kedua materi dan diskusi dengan Pak Arvin. Kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Pak Dekan. Pada Pak Dekan, saya persilahkan. Terima kasih Bu WD1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pak Arvin selaku tim Teraversa, Ibu Bapak dosen serta tendik yang bergabung di sini serta mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan. Tentunya singkat saja dari kami. Yang ini akan dijelaskan apa itu Teraversa. Saya rasa ini adalah aplikasi baru, program baru yang sangat membantu kemudahan kita dalam proses nanti perkuliahan, presensi, kehadiran, dan lain sebagainya. Program ini mencoba mengintegrasikan beberapa aplikasi yang terpisah dan harapannya mulai semester ini kebijakan UNTAS mulai kita coba. Yang pertama mungkin akan dijelaskan adalah kaitannya dengan bagaimana presensi di perkuliahan. Nanti kita dengarkan tim Teraversa ini pemanfaatannya. Dan saya sudah mencoba dan ternyata memang sangat sederhana sekali. Jadi dengan adanya program ini untuk presensi yang tadinya melalui Eldiru, ya kan, sekarang dengan memanfaatkan Teraversa ini lebih real time. Yang kedua, terkonek dengan HRU atau istilahnya presensi kehadiran dosen. Jadi ketika dosen ngajar dan memberikan presensi ini, mengeklik ini dan diisi oleh mahasiswa, maka otomatis HRU-nya juga terekod masuk atau hadir yang harusnya biasanya kita gunakan face print. Jadi sangat simpel sekali, nanti kita lihat dan mulai semester ini akan dilaksanakan dan juga nanti mahasiswa, ini mahasiswa bagaimana pemanfaatan Teraversa ini untuk presensi sangat mudah sekali, simpel sekali dan semoga membawa kemudahan dan kelancaran serta ketertiban administrasi dalam proses akademik khususnya perkuliahan. Yang berikutnya ini juga bermanfaat untuk administrasi. Yang dulu masuk presensi itu di Eldiru, kemudian tendik atau bapendik harus mengentrikan sendiri, sekarang real time yang sudah dilakukan oleh dosen otomatis terekod. Ini aplikasi atau program baru dan akan berkembang ke depannya dan saya rasa mempermudah dalam kegiatan aktivitas akademik, aktivitas kegiatan tridharma lainnya yang ada di Unsud. Mungkin itu pengantar dari saya, semoga lancar dan semoga manfaat ini bisa kita rasakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dekan. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Arvin. Pada Pak Arvin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Yunita, Prof. Budi Aji telah mengawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin lebih ke sharing aja ya Prof, ini karena dadakan sekali gitu, kemarin tiba-tiba ada sosialisasi terkait Teraversa dan ini harus dilaksanakan hari Senin sehingga kita sama-sama belajar Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Tentunya aplikasi ini bukan hanya digunakan oleh dosen, nantinya akan digunakan juga oleh mahasiswa dan ini merupakan cikal bakal super apps kalau kata yang memberikan materi ini kemarin dari pusat itu namanya super apps, sehingga nanti suatu hari nanti satu aplikasi ini bisa mengcover seluruh aplikasi yang ada di Unsud gitu. Jadi ini versi canggihnya nanti dari Kori. Sekarang mungkin masih lewat website saja, kedepannya nanti akan bisa lewat smartphone semuanya. Baik, untuk yang belum tahu alamatnya, ini saya share alamatnya dulu. Nah ini nanti untuk Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bisa segera dicoba, ini buka di teraversa.unsud.ac.id. Ya, ini alamatnya teraversa.unsud.ac.id. Kemudian jika perlu tutorial itu nanti bisa dibuka di s.id/tutorial teraversa. Oke, kalau misalkan di rumah sambil buka laptop bisa sambil dicoba. Baik, sekarang kita langsung menuju aplikasinya saja agar waktunya lebih cepat. Nanti ketika kita sudah login, masuk ke dalam aplikasi teraversa.unsud.ac.id, ini nanti masuknya lewat SSO. Seperti biasa kita buka Kori atau Eldiru. Jadi nanti yang membedakan antara presensi melalui Teraversa dan juga Eldiru itu kalau untuk dosen dari presensi kuliah ini nanti akan terhubung ke HRU ya. Jadi ada kalanya ketika absen perkuliahan itu kita tidak perlu lagi melakukan paste-print ataupun fingerprint dari presensi perkuliahan. Tuh, bagaimana caranya? Kita bisa buka di sini ada presensi kuliah. Nanti akan muncul mata kuliah yang kita ampu untuk dosen. Ini muncul dari SIA. Nanti dari SIA ini pasti muncul mata kuliah kita. Oke, baik. Kemudian bagaimana caranya kita membuat absensi atau presensi mata kuliah? Nah, Bapak Ibu perlu paham dulu di sini misalkan ada jadwalnya nggih. Sudah ada jadwalnya hari Senin jam 7 sampai jam 8.45 misalkan. Jangan khawatir, ini tidak menjadi pakem atau sudah baku gitu harus jam segini absennya, tidak, tapi bisa next time atau besoknya misalkan kalau misalkan ada kelas pengganti juga tidak harus di hari Senin dan di tempat yang sesuai dengan muncul di sini. Misalkan kita buka pertemuan. Recording in progress. Nah ini kemarin saya baru mencoba. Nanti kita buat presensi baru. Nah ini mungkin agak berbeda dengan di Eldiru. Kalau di Teraversa ini kita bisa di checklist masing-masing ya. Misalkan ketika kita di kelas menceklis ya kehadirannya di checklist manual seperti ini. Atau bisa menggunakan QR code. Tapi kalau QR code itu otomatis kan harus besar ya, di layarnya harus besar. Kalau misalkan kelasnya besar juga nanti tidak akan bisa. Nah nanti akan muncul seperti ini. Lalu nanti mahasiswa akan melakukan scan QR code untuk melakukan presensi. Nanti akan saya contohkan untuk yang versi mahasiswa. Dan ini ada waktunya. Oke, kita langsung ke metode yang presensi lagi. Nah, yang kedua ada metode melalui OTP kode. Nanti ketika di kelas itu Bapak Ibu dosen mengenerate OTP-nya. Nah nanti mahasiswa ketika di kelas itu memasukkan OTP di aplikasi Teraversanya.
Ya, jadi nanti bisa otomatis muncul absensinya. Gitu. Ya. Saya ulangi lagi, untuk langkah pertama nanti Bapak Ibu masuk ke home seperti ini, ya. Kemudian nanti ke presensi kuliah, lalu nanti pilih mata kuliahnya sesuai jadwal, jika itu memang sesuai jadwal. Nah, lalu nanti buat presensi baru. Nah, saat mempresensi itu bisa manual, bisa juga melalui QR code atau tadi OTP. Nah, ini ketika kita sudah berhasil melakukan absen melalui OTP ataupun QR code dan juga yang manual di checklist satu-satu, itu nanti kita akan terekam di HRU. Ya, Bapak Ibu nanti presensi mahasiswa ini berarti dianggap sudah mengajar dan nanti akan masuk ke HRU presensinya. Jadi tidak perlu lagi melakukan fingerprint ataupun fingerprint. Nah, selain absensi secara real time, ini juga bisa untuk ketika kita membuat kelas asinkronus. Ya, dengan adanya Teraversa ini kita tidak menggantikan LDRU, tapi justru ini melengkapi LDRU. Ini bisa juga melakukan presensi asinkronus. Misalkan tadi ini jadwal mata kuliah ini hari Senin jam 7. Kita mau reschedule nih misalkan untuk asinkronus di LDRU nih, materinya di LDRU ya, pindah misalkan ke tanggal 20 Agustus nih. Ya, 20 Agustus. Misalkan ya jamnya juga jam segitu. Nanti kita bisa simpan tanggal presensi dan nanti di aplikasi mahasiswa akan muncul absennya. Akan tetapi kalau kita membuat absennya melalui asinkronus ini tidak akan masuk ke HRU. Jadi yang bisa masuk ke HRU itu adalah yang menggunakan OTP dan juga QR code ataupun yang manual. Nah, sekarang kita coba, saya mau membuat OTP ya. Nah, ini dari sudut pandang mahasiswa dulu ya. Teman-teman mahasiswa nanti kalau misalkan login akan seperti ini. Contoh nanti di mahasiswa ya. Nah, seperti ini mahasiswa. Sudah login ini adik-adik mahasiswa? Teraversa? Oke, sudah. Nah, nanti ketika mau absen itu, teman-teman mahasiswa tinggal klik OTP kode. Ya. Nanti pilih mata kuliahnya. Dan nanti dimasukkan OTP-nya. Nah, kita praktekkan ya. Ini dari dosen misalkan ya. Saya sebagai dosen mengenerate OTP-nya. OTP-nya malah nggak keluar. Ini keluar. Sorry. Ulangi lagi. Generate OTP. Lalu di mahasiswa 15.0. Wah, ini ada detiknya ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, nanti setiap 25 detik ini berubah OTP-nya. Verify. Nah, presensi berhasil disimpan. Ya. Kita coba lihat nanti. Muncul nggak di sini? Nah, terisi satu peserta tadi ya. Nah, ini langsung muncul hadir melalui OTP tadi ya. Oke, jadi nanti ketika di kelas misalkan dosen menampilkan OTP, lalu nanti mahasiswa langsung memasukkan OTP kodenya ya. Nah, kalau untuk yang absen tadi asinkronus itu akan muncul di sini. Presensi online ya.
Nah, nanti akan muncul di sini presensi online yang asinkronus tadi, ya, yang dijadwalkan nanti. Itu untuk presensi, misalkan ya. Nah, kemudian kalau untuk nah, nanti kalau di dosen itu akan muncul di sini arsip presensi perkuliahan. Kita pilih tahun akademiknya. Nah, sudah ada 2 pertemuan, total 2 pertemuan. Ini misalkan dilihat detailnya masuk ya. Kalau yang tadi lewat QR ini baru masuk 1 di sini. Yang masuk. Itu untuk ngecek. Nah, kemudian untuk asisten juga bisa ini. Misalkan nanti mau tambah asisten siapa? NIM-nya ya. Nanti NIM mahasiswanya dimasukkan ke asisten. Dan kita juga nanti mahasiswa juga bisa mengambil sertifikat asisten di sini kalau sudah ada asisten praktikum tadi dibuat oleh dosennya tadi. Itu tinggal diisi menggunakan NIM saja. Nah, ini memang aplikasi ini masih ada kekurangan yang harus nanti diperbaiki. Jadi untuk sementara ini yang bisa mengisi presensi itu dalam 1 kali mata kuliah itu hanya 1 dosen dulu. Misalkan pertemuan 1, 2, 3, 4 itu kebetulan pengampunya giliran saya, berarti diisi oleh saya. Nah, sedangkan ketika ada tutorial ataupun misalkan tim teaching yang langsung masuk ke semua, ini kebetulan belum terakomodir. Jadi nanti ini bisa diklarifikasi di operator saja dulu ketika memang nanti sampai akhir perkuliahan belum bisa masuk untuk tutorial ataupun case base misalkan yang memerlukan seluruh tim teaching masuk dalam 1 pertemuan. Ya, tapi insya Allah kemarin oleh Prof. Yunita sudah disampaikan ke tim pusat bahwa ini akan segera disempurnakan agar bisa diisi oleh kegiatan dosen yang tim teaching, baik itu tadi tutorial atau case base dan yang lainnya, begitu. Dan tadi untuk mahasiswa kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nanti mahasiswa ada mau izin sakit, ya izin atau sakit yang perlu menampilkan surat, itu misalkan tidak perlu diantar lagi ke kampus, ya. Ketika ada surat sakit atau misalkan surat izin lain itu bisa dari aplikasi ini, ya. Nanti bisa membuat surat di sini. Bisa diajukan dan nanti dosen juga bisa memverifikasi surat izin atau sakitnya mahasiswa ya lewat aplikasi. Itu kalau misalkan absen harusnya masuk ke HRU, tapi karena ini hari Sabtu jadi nggak muncul di HRU-nya lognya. Ya, ini sambil bisa ngecek HRU juga. Ya, jadi nanti ini akan menjadi super app, katanya banyak seluruh aplikasi akan masuk ke sini gitu. Sementara digunakan untuk melakukan presensi dulu. Mungkin sementara itu Prof. Yunita yang bisa saya sampaikan untuk Teraversa. Selebihnya nanti mungkin kita bisa diskusi melalui grup dosen ataupun melalui WhatsApp pribadi mungkin. Begitu Prof. Terima kasih Pak Arvin. Monggo Bapak Ibu atau mahasiswa bila ada yang mau ditanyakan.
Pertanyaan dari Bu Siti Nurhayati, bagaimana dengan mata kuliah dengan praktisi mengajar? Kemarin untuk dosen luar Unsur sementara masih belum terakomodir nggih Prof. Jadi di luar Teraversa dulu untuk presensinya Bu. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pada tim pengembang Teraversa karena di Fikes ada kegiatan seperti visiting profesor, kemudian PBL, SGD. Jadi dari tim pengembang Teraversa akan memfollow up dan nanti kita akan diinfokan. Kalau misalnya nanti sudah diperbaiki, namun karena ini merupakan hal yang baru, ya, Bapak Ibu, presensi melalui Teraversa, jadi kita akan tetap menggunakan Teraversa nanti sambil perbaikan aplikasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dari mahasiswa mungkin? Kemudian pertanyaan dari Bu Esti, apakah setiap hari kita tetap perlu absen melalui Vesprin dan LDRU atau tidak? Atau hanya ketika kuliah atau mengajar saja? Izin menjawab, Untuk absensi Vesprin ataupun LDRU, jika memang pada hari itu kita mengajar dan juga melakukan absen melalui aplikasi Teraversa, otomatis kita tidak perlu menggunakan Vesprin lagi. Ya, akan tapi apabila tadi absennya yang asinkronus, maka tetap harus menggunakan Vesprin. Tapi kalau misalkan kita mengajar dan melakukan absensinya melalui Teraversa, itu tidak perlu melakukan Vesprin lagi. Ya, jadi kalau untuk di LDRU supaya tidak double, mungkin jika sudah menggunakan Teraversa yang di LDRU tidak perlu. Jadi hanya materinya saja untuk di LDRU. Oke. Dan mungkin kalau memang misalkan perlu backup, memang mungkin masih bisa dilakukan juga di LDRU, akan tetapi karena kita mencoba aplikasi baru sehingga kita coba di Teraversa saja dulu gitu. Agar kita terbiasa menggunakan Teraversa. Nggih. Begitu nggih Bu Esti. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, mungkin dari mahasiswa? Dari maba mungkin Pak? Ini dari mahasiswa baru, adakah pertanyaan terkait Teraversa? Ini sudah dikasih peluit, ini waktunya habis katanya Prof. 5 menit lagi. Sampai jam 2 ya. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk tadi yang menu ganti jadwal tidak direkam di HRU, efeknya bagaimana? Untuk yang tidak menggunakan absen secara real time atau yang tidak masuk ke HRU itu ya kita ke kampus saja, Vesprin atau fingerprint Bu gitu. Ya, jadi kalau memang kita yang menggunakan asinkronus tadi ya berarti kita harus ke kampus untuk melakukan presensi. Kalau Teraversa ini bisa diakses di mana saja, Bu. Jadi ketika sedang mungkin ada kegiatan di luar kampus, ketika ada tugas atau dinas di luar, ini bisa digunakan. Ketika mengisi mata kuliah mungkin secara online, absen menggunakan Teraversa, itu absennya masuk ke HRU gitu. Jadi ketika kita di luar kota atau sedang tidak ke kampus, ada kegiatan yang mendesak, kita mengajar online dan absennya melalui Teraversa dan menggunakan absen yang secara real time tadi QR atau misalkan tadi OTP dan juga manual diklik itu muncul di HRU. Nggih Prof, memang ini transisi sehingga
absen di Teraversa, materi tetap di Eldiru. Jadi kita juga sedang beradaptasi kembali, Prof. Tapi insya Allah kalau dari pusat ini suatu saat ini akan sangat memudahkan kita gitu untuk menggunakan aplikasi Teraversa dan dipadukan dengan LMS gitu. Insya Allah nanti akan terbiasa, Prof. Terima kasih, Prof. Nggih, Marsinta. betul. Nggih, ini terutama terkait dengan asesmen mengajar. Biasanya di akhir semester, Bapendik agak kesulitan ya untuk merekap mengajar, tapi dengan adanya Teraversa ini insya Allah bisa cepat seperti itu. Oke. Untuk Kuliah aplikasi ini praktikum, bukan hanya untuk angkatan 2024 ya, tapi seluruh mahasiswa UNSUD. Pak Arvin, kuliah praktikum apakah presensinya menggunakan Teraversa? Gimana, Prof? Praktikum, Pertanyaan dari Pak Saudin. praktikum ketika memang diperlukan untuk presensi menggunakan Teraversa itu bisa digunakan, Pak. Selama itu tatap muka langsung bersama-sama semuanya, contoh kami di Penjas, misalkan sedang praktikum, itu di lapangan bisa menggunakan Teraversa. Selama itu dalam satu ruangan atau satu tempat gitu praktikumnya. Mungkin kalau dari Bu Prof Yunita untuk praktikum bagaimana gitu, Prof? Setahu saya untuk yang praktikum belum, Pak. Ini ya, Baik. Baik, berarti untuk yang praktikum sementara ini belum gitu, Prof? Nggih. Oke. Baik, Prof, izin ini Kemudian, sudah ditiup lagi oleh panitia, Prof. oh, mohon maaf. Nggih. Oh, satu lagi nih terakhir, Bu. Kalau untuk kuliah pindah jadwal itu di Teraversa sesuai jadwal, boleh, pokoknya masalah jadwal itu fleksibel sehingga boleh kapan saja, tidak berpengaruh. Ya, mungkin itu, Prof, yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Arvin. Bapak Ibu, nanti misalnya ada kesulitan dalam penggunaan Teraversa, nanti bisa disampaikan di grup dosen Fikes atau bisa langsung menghubungi operator Teraversa Fikes. Baik, mungkin dari Pak Dekan ada yang mau disampaikan lagi? Pak Dekan, monggo. Cukup, insya Allah kita coba sampai setengah semester ini nanti akan dievaluasi. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa sangat mudah sekali. Terima kasih Bu WD1, Pak Arvin. Sukses semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Nuwun, Pak Dekan. Bapak Ibu, demikian acara sosialisasi Teraversa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, itu tadi deh. Jadi kalian nanti selama kuliah absennya dari aplikasi tadi ya, Kak Arin ya. Teraversa. Betul. Wangele. Wangel. Bisa ya teman-teman ya?